Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria sekali yang dari luar angkasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di ruang belajar tim Rinjing Desktop. Agenda kita hari ini seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, kita akan belajar bareng Mbak Adis seputar hierarki visual. Apa itu hierarki visual, terus gimana cara penerapannya dalam desain, nanti kita akan belajar langsung dari ahlinya yang sudah malang melintang di dunia desain sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi teman-teman silakan disimak baik-baik, silakan dimanfaatkan kesempatan ini nanti untuk bertanya banyak-banyak ya. Background Ibu mau. Iya Mbak? Oke, langsung saja. Sebelum kita belajar bareng, kita kenalan dulu yuk sama Mbak Adis. Boleh minta tolong Mbak Luki untuk share CV Mbak Adis? Oke, sambil saya bacakan ya. Mbak Adis, nama lengkap beliau Adis Tiarwardani. Beliau tinggal di Samarinda dan tergabung dalam komunitas ibu profesional regional Samkabar. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai graphic designer dan mengelola percetakan. Seorang praktisi real food. Sehari-hari beliau beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, ketua tim kreatif ibu profesional Samkabar, serta mengurus percetakan. Aplikasi yang beliau kuasai adalah CorelDRAW. Bisa follow media sosial beliau di Real Food with Adis, ahli percetakan, dan Facebooknya Adis Tiarwardani. Oke teman-teman, langsung aja bisa langsung ditengok. Di sana ada media sosial Mbak Adis yang bisa di-follow. Mungkin ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan lewat media sosial beliau. Oke, karena waktu kita terbatas, langsung saja kita hadirkan Mbak Adis di tengah-tengah kita. Selamat datang Mbak Adis. Ya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Mbak Santi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini Mbak Adis sudah hadir di tengah-tengah kita. Daripada berlama-lama, langsung saja Mbak ya. Biar kita bisa belajar banyak hari ini, biar waktunya panjang. Langsung saya serahkan ke Mbak Adis. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kesempatan untuk belajar bareng sama teman-teman di sini tentang prinsip dasar desain, yaitu tentang visual hierarki. Apa sih prinsip dasar desain? Apa sih visual hierarki? Pentingnya seperti apa? Nah, nanti kita pelajari bersama ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Sebelumnya, saya bukan lulusan desain grafis, nggak pernah sekolah desain grafis, cuman selama kurang lebih 15 tahun desain menggunakan aplikasi CorelDRAW. Hampir 15 tahun dari usia 23 sampai sekarang. Baik, mungkin bisa kita mulai, Mbak. Nah, ini kita belajar tentang mengenal prinsip dasar visual hierarki. Visual hierarki itu apa sih? Biasanya umumnya kita kenal hierarki itu yang kok namanya keren banget gitu ya. Apa sih gitu? Kayaknya susah banget. Sebenarnya nggak susah juga. Hierarki itu konsep sederhananya itu kayak segitiga yang biasanya sering kita lihat itu kan segitiga gitu ya. Hierarki mana yang lebih diprioritaskan, kemudian berurutan dari bawah ke atas ke atas ke atas ke atas. Itu sebenarnya itu aja yang mau kita pelajari. Hierarki tentang elemen-elemen desain. Oke, next. Nah,
Sebelum kita bahas materinya, saya mau kasih contoh dulu ya, penerapan visual hierarki. Salah satu contoh adalah ini, desain interface dari Facebook. Nah, tujuan dari visual hierarki adalah dibuat agar audiens itu tahu gitu, apa sih, tanpa harus berlama-lama melihat, tanpa harus mencari-cari, dia sudah tahu mau ngapain sih, apa sih yang harus saya lakukan di page ini gitu, dengan desain yang ada ini kita mau ngapain gitu. Nah, pada desain ini, seseorang yang pertama kali ngelihat itu pasti ngerti yang dilakukan pada halaman karena semua terletak pada posisi yang tepat, terus warna tombolnya juga kontras, kemudian warna hurufnya semua bisa terlihat, kalimat dan lain-lainnya dirancang dengan tujuan yang memang agar orang mudah mengerti gitu. Oh, ini sign up di sini, kemudian oh ini harus isi nama, kemudian isi email, harus ada tombol sign up-nya, semuanya jelas gitu terlihat. Orang bisa lihat dan dia langsung tahu mesti ngapain gitu kan. Tujuan desainnya berarti tercapai di sini. Oh, visual hierarkinya dipakai dan akhirnya tercapai, audiensnya langsung mengerti apa yang dia lihat. Next, Mbak. Nah, ini contoh yang kedua. Ini adalah banner iklan. Saya ambil dari Grab ya. Dari banner tersebut kita udah tahu gitu ya. Informasinya gampang banget ditangkap mata. Apa yang mau disampaikan di situ. Kalau kita lihat di atas kan kelihatan ya, promo liburan. Kemudian yang kelihatan mata itu diskon 40%. Kemudian gratis ongkir. Terus kemudian ada yang kontras di situ sejam sampai. Nah, di situ desainnya itu ini menerapkan konsep visual hierarki di mana berurutan, kemudian kontras warnanya, mana yang lebih penting itu dibaca lebih dulu oleh audiens. Dan ini pada saat orang melihat nggak perlu berlama-lama buat mikir, oh ini sudah ditangkap ini, infonya tahu mesti ngapain gitu. Oke, next Mbak. Nah, ini ada web yang desainnya seperti ini, ada loh. Gitu. Ini tidak menerapkan konsep visual hierarki. Bisa baca nggak sih kalau kayak gini? Teman-teman bisa baca nggak kalau desainnya kayak gini, modelnya? Pusing, Mbak. Enggak. Pusing ya, nggak bisa baca. Jadi yang mana dulu nih yang harus kita baca? Kemudian penerapan warnanya, ada hijau muda ketemu biru. Ini nggak banget gitu. Jadi info yang disampaikan di web ini tuh nggak nyampe banget gitu. Kita pasti bingung lihatnya kalau desainnya kayak gini gitu. Ini ada loh, memang bener ada webnya. Itu ada saya tulis di bawah yang desainnya seperti itu menerapkan memang sengaja dibikin seperti itu gitu. Oke, next. Nah, akhirnya kita belajar di sini ya, visual hierarki. Apa sih? Visual hierarki adalah urutan kepentingan dari sebuah elemen. Untuk memudahkan orang saat membaca atau melihat desain yang kita bikin, itu ada urutan atau order visual yang jelas. Kita mau yang mana dulu gitu. Urutan visual atau elemen yang baik akan membuat pembaca atau orang yang melihat tahu mana yang harus mereka perhatikan lebih dulu. Visual hierarki juga akan membantu kalian ketika bingung dalam pembuatan layout. Nah, buat teman-teman yang baru misalnya ingin desain layout apapun, nah kalau menerapkan visual hierarki ini, kita harus tahu dulu mana dulu sih yang kita ingin tonjolkan di desain kita gitu. Karena kita bingung ya mau ngerjakan yang mana dulu nih, cari elemen apa dulu ini gitu. Nah, yang penting aja dulu, misalnya kayak headline-nya diketik dulu, kemudian tanggalnya, kemudian jamnya, kemudian kalau bikin flyer kan biasanya itu aja isinya, kemudian siapa pembicaranya, siapa hostnya. Itu aja dulu dikeluarkan dulu, baru kemudian baru ditata, baru elemen-elemen yang lain sebagai pendukung. Nah, itu kan bisa dilihat dari yang tadi tuh. Nah, itu kan ada tanda di kanan ya. Pasti urutannya jelas gitu. Mana yang dibaca dulu. Pasti yang atas karena headline-nya ukuran hurufnya lebih besar. Kemudian ke bawahnya. Kemudian ke bawahnya lagi gitu. Itu urutan visual hierarki. Next, Mbak. Nah, ini lagi. Pentingnya visual hierarki. Kenapa penting banget kita harus tahu visual hierarki dalam prinsip dasar desain, yaitu tingkat keberhasilan penyampaian pesan melalui desain tergantung pada elemen yang terkandung pada desain tersebut. Jadi elemennya harus harus balance,
gitu ya. Apa yang kita sampaikan, gambarnya juga mendukung dari tema yang kita buat. Elemen-elemen pendukung yang lain juga setema, warnanya juga gitu. Jadi pada saat orang melihat desain itu langsung tersampaikan gitu. Selain bagus, juga infonya nyampe kepada audiens. Next. Nah, prinsip dasar visual hierarki. Nah, seorang desainer memang dituntut memandu mata para pembaca menuju informasi yang paling penting. Itu digarisbawahi ya, menuju informasi yang paling penting. Apa sih yang ingin kita sampaikan di desain yang kita buat, itu yang harus ditonjolkan. Dengan konten yang padat dalam rentang waktu yang pendek. Oleh karena itu, sebagai seorang desainer harus bekerja minimal ada 6 prinsip dasar visual hierarki. Minimal, kalau yang saya tahu seluruhnya itu ada 13. Ada 13 prinsip visual hierarki. Tapi di sini kita bahas 6 saja yang paling sering dipakai untuk desain dan sudah cukup untuk mendukung desain kita. Yaitu pola membaca, kemudian ukuran atau size, pemilihan warna, perspektif, tipografi, dan space atau white space. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini itu di situ ada semua ya, ada space. Space itu white. Biasanya kalau di desain itu lebih sering disebut white space. White space itu nggak harus selalu warna putih ya, bisa warna apa aja gitu. Yang penting dia ada space di dalam desainnya, tidak terlalu menumpuk elemen-elemennya. Jadi para pembaca itu punya ruang untuk bernafas gitu. Oh, kita lihat ini dulu, lihat ini dulu. Jadi nggak terlalu sesak gitu desainnya. Kemudian ada pemilihan warna. Pemilihan warna di situ yang saya lingkarin itu ada hijau tua, kemudian hijau muda. Itu sebenarnya pemilihan warna yang disesuaikan aja sama desainnya gitu. Kemudian ada pola membaca. Nanti akan kita bahas lebih di pola membaca. Kemudian ada tipografi. Tipografi adalah pemilihan huruf yang kita gunakan, jenis-jenis huruf. Kemudian ukuran, dan kemudian perspektif. Perspektif itu dari elemen-elemen desain yang kita pakai. Kemudian Mbak, next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pola membaca atau scan pattern. Nah, setiap negara itu memiliki cara membacanya sendiri. Dan kebudayaan membaca ini harus jadi pedoman buat kita, seorang desainer ya, untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Nah, kenapa F? Karena kita tinggal di Indonesia kan budaya membacanya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan gitu. Nah, kalau misalnya di Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau dari apa ya, Chinese ya. Kalau Chinese kan dari atas ke bawah gitu. Nah, kita harus itu. Nah, karena kita di Indonesia, maka akan sering sekali kita gunakan adalah ini, pola scan F pattern. Jadi kita harus menggunakan desain kita, merancang desain kita dengan F pattern gitu. Kenapa? Karena kita menginginkan audiens kita membaca dengan cara seperti ini gitu, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Sebenarnya ini lebih banyak digunakan untuk web tradisional ya, yang tulisannya banyak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ini bisa juga digunakan di kayak flyer gitu yang tulisannya banyak gitu. Nah, ini kita harus menerapkan ini juga. F pattern, scan pattern. Ini salah satunya adalah F pattern, bentuknya seperti itu. Next. Nah, kemudian ada Z pattern. Kalau Z pattern itu seringnya digunakan pada desain iklan atau pada halaman utama website atau interface website ya. Mata pembaca pertama kali akan memindai bagian atas halaman, tempat informasi yang penting, kemudian beralih ke sudut diagonal berlawanan, dan melakukan hal yang sama pada bagian bawah halaman. Desainer akan membuat desain yang eksplisit dan menempatkan informasi yang penting di sudut-sudut halaman. Nah, ini sering sekali ada di desain-desain iklan itu kebanyakan seperti ini gambarnya. Jadi sebenarnya di sini yang nggak saya ikutkan itu adalah salah satunya adalah balance ya.
balance yang di visual hierarki. Nah, itu di iklan Grab ini dia menerapkan balance juga kiri dan kanan. Nah, jadi pola pattern bacanya itu seperti itu, tanda merah itu. Dari atas, kemudian diagonal ke samping, kemudian bagian bawahnya berulang seperti di atas. Ini salah satu scan pattern yang sering dipakai. Next. Kemudian kita membahas tentang ukuran. Prinsip ukuran kalau di desain itu cuma satu, besar sama dengan penting. Jadi kalau informasinya apapun yang penting, ya itu dibesarin aja, gedein aja, langsung aja gedein. Oh, penekanannya di sini. Kita mau informasi yang penting yang mau disampaikan adalah ini. Jadi itu yang akan dibaca lebih dulu oleh audiens. Sama seperti iklan di contoh di atas ya, penekanannya adalah pada diskon 40.000. Jadi itu dibuat besar sekali. Jadi biar audiensnya langsung tahu, oh tujuan desain ini dibuat adalah untuk menyampaikan informasi yang itu gitu. Jadi prinsip dasar desain tentang ukuran kata kuncinya cuma satu, besar. Kalau penting itu harus besar gitu. Next. Next, Mbak. Nah, kemudian ada pemilihan warna. Pemilihan warna itu saya ringkaskan di 3 poin tersebut, yaitu tampilkan warna dengan latar belakang atau background gelap. Pilih warna yang cerah untuk foreground. Foreground itu yang depan ya, yang depan, layer depan itu namanya foreground. Kecerahan dan kombinasi warna pada foreground dan background kontras. Jadi kata kunci dari semua desain untuk pemilihan warna adalah kontras. Apapun itu desainnya. Jadi kalau ingin tersampaikan dengan baik, warnanya harus kontras. Kalau background-nya gelap, maka foreground-nya harus terang. Kalau background-nya terang, maka foreground-nya harus gelap. Seperti itu. Kata kuncinya cuma itu aja. Pemilihan warna harus kontras. Nggak boleh misalnya background-nya merah, kemudian foreground-nya oranye, itu kan bikin sakit mata gitu ya yang lihat gitu. Atau background-nya hitam, kemudian foreground-nya coklat, itu kan ya susah juga bacanya gitu. Informasinya akan tidak tersampaikan kalau kita salah pilih warna. Oke, kemudian perspektif. Pada desain interface atau page di web itu dibuat di 2 dimensi. Semua desain yang kita buat di aplikasi apapun bentuknya itu 2 dimensi. Pasti 2 dimensi, ya kan? Sehingga terlihat datar. Kemudian dengan menggunakan perspektif diharapkan para desainer bisa membuat ilusi dan pemisahan jarak antar elemen untuk membawa elemen penting pada desain yang dibuat. Jadi perspektif itu adalah agar desain yang kita buat itu tidak terlalu datar gitu, 2 dimensi tok gitu. Nah, di situ ada contohnya gambar orang, kemudian paket yang berbentuk pesawat, ya, dan gambar planet dibuat tampak seimbang sehingga bisa cocok satu sama lain. Jadi planetnya kecil, kemudian paketnya besar, itu dibuat seimbang. Jadi gambarnya tidak monoton 2 dimensi, tapi lebih kayak 3 dimensi gitu, kayak muncul gitu gambarnya. Kemudian dibikin shading seperti itu gitu. Itu perspektif. Oke, lanjut Mbak. Tipografi. Tipografi itu adalah font, penggunaan font pada desain yang kita buat. Kenapa jenis font penting? Jawabannya sederhana. Kalau pelanggan tidak dapat membaca dengan mudah, pesan yang ingin kita sampaikan pasti akan hilang. Jadi pemilihan font yang penting, yang mudah dibaca, kemudian audiensnya nggak bingung, nggak kesusahan untuk membaca. Nah, itu berarti pilihan fontnya tepat gitu. Tiap font itu akan memberikan kesan yang berbeda dengan lainnya. Tipografi dengan ukuran dan bobot yang tepat juga dapat digunakan agar elemen teks menjadi lebih menonjol. Penggunaan tipografi ini juga tergantung pada desain yang kita buat. Misal fungsionalitasnya gitu. Misalnya kayak
reklame gitu ya. Kalau reklame itu kan orang tuh lihatnya sekilas gitu ya, sekilas dan cepat gitu. Kita gimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan agar desain itu bisa terbaca secara keseluruhan dengan orang yang hanya sekali lewat gitu. Kan nggak mungkin kita kasih hurufnya yang right gitu ya, yang right kemudian kecil-kecil. Nah itu kan orang nggak mungkin, itu pesannya akan nggak nyampe gitu. Masa billboard tulisannya kecil-kecil gitu kan susah bacanya, harus tulisannya yang besar, kemudian pemilihan hurufnya yang tepat agar mudah dibaca pada saat mereka lewat gitu. Beda sama kayak undangan gitu ya. Kalau undangan kan tulisannya biasanya kecil-kecil, banyak juga yang cantik-cantik gitu hurufnya, karena memang secara fungsionalitas undangan itu dibaca secara keseluruhan gitu. Orang harus berhenti untuk membaca, jadi penggunaan huruf itu ya tepat gitu. Tulisannya kecil-kecil pula gitu kan nggak apa-apa gitu. Jadi memang huruf itu harus disesuaikan dengan fungsionalitas desain yang kita buat untuk apa tujuannya. Oke, next Mbak. Kemudian space. Nah, ini yang white space tadi. Space atau spasi berguna untuk memberikan tempat atau bernafas bagi para pembaca saat melihat konten yang kita buat. Elemen yang terlalu dekat satu dengan yang lainnya akan membuat audiens kesulitan saat membaca. White space adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jarak antar elemen dalam suatu desain. Nah, dari desain contoh yang sudah ada, di situ terlihat sekali ya white space-nya ada jarak, elemen satu dengan yang lainnya tidak terlalu dekat sehingga itu enak untuk dibaca gitu. Jadi informasi yang satu dengan lainnya itu mudah ditangkap oleh audiens. Jadi pembaca itu memiliki ruang untuk bernafas gitu, nggak terlalu sesek-sesekan gitu elemen desainnya. Oke, next, Mbak. Nah, udah dari kesimpulan ini udah kesimpulan ya materinya yang di atas tadi. Jadi pada desain apapun itu dan kemudian dibuat dengan aplikasi apapun, teman-teman mau desain lewat apapun, mau Canva, mau CorelDRAW, mau Photoshop, mau Adobe Illustrator, mau freehand, mau apapun lah gitu ya. Menerapkan prinsip desain visual hierarki itu penting. Nggak hanya pada karya visual aja, namun pada media apapun. Aspek visual nggak boleh dilewatkan begitu aja. Bukan hanya pada estetika, maksudnya bagus nggak bagus, tapi juga pada fungsionalitasnya. Jadi tujuan kita desain untuk apa gitu. Bagus kalau infonya nggak nyampe, ya berarti desain kita nggak berhasil gitu. Jadi kalau bisa ya bagus, tapi secara fungsionalitas ya tersampaikan gitu. Oh, desain kita memang untuk menyampaikan info yang ingin kita sampaikan kepada audiens gitu. Insya Allah dengan menerapkan prinsip dasar dari visual hierarki, desain kita bisa lah untuk minimal untuk langsung tersampaikan info-info yang akan kita buat kepada audiensnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Adis. Wah, lengkap banget nih, udah banyak. Tapi ini mungkin teman-teman masih ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan dari materi yang Mbak Adis sudah sampaikan tadi. Silakan, boleh langsung raise hand atau bisa juga yang off cam bisa ditulis di kolom chatnya boleh. Sambil kita ngobrol ya Mbak, sambil nunggu yang bertanya. Iya. Ini Mbak, biasanya kan kalau desainer pemula tuh suka nggak pede nih. Saya bukan desainer, terus kalau mau bikin tuh takut keliru, takut nggak bagus, takut menyalahi aturan. Gimana kalau menurutnya Mbak Adis nih, buat para pemula nih? Nah, kalau baru belajar desain sih, kalau udah tahu prinsip yang tadi, berarti desainnya akan jadi lebih mudah kan ya. Karena kan itu kita sudah tahu gitu. Sebenarnya desain yang kita buat itu tujuannya untuk apa gitu. Tinggal poin-poinnya aja. Oh, aku desainnya yang diminta ini loh. Gitu. Poin pentingnya ini. Tinggal poin pentingnya aja itu disampaikan di desainnya gitu. Jadi nggak penting itu misalnya, oh nanti desainku jelek ini gitu. Aku nggak pede gitu.
sampaikan aja pesannya gitu. Nggak harus jadi desain yang bagus. Jadi desain yang jelek pun kalau jelek ya nggak apa-apa. Yang penting pesannya nyampe ya itu sudah bagus desainnya gitu. Desainnya bagus sekalipun kalau tulisannya kemudian oh tanggalnya kecil banget ya itu nggak bagus gitu ya karena infonya nggak nyampe gitu. Jadi Oke, kalau teman-teman nah udah tahu ini kan jadi lebih mudah gitu Mbak, Insya Allah. betul-betul Mbak, sepakat. Tadi udah dikasih ilmunya, nih tinggal nanti diterapkan ketika Tinggal nanti teman-teman semua diterapkan. bikin. Mm-mm. Oh iya Mbak, tadi tentang ini saya mau nanya tentang white space tadi ya. Itu tadi kan selain tulisan, selain gambar yang di tengah tuh ada kayak semacam ornamen gambar pelengkapnya itu Mbak. Ada nggak aturan khusus gimana naruhnya ornamen itu? Kayak tadi contohnya yang flyer yang promo itu tadi kan kayak ada makanan-makanan gitu kan Mbak di pojok-pojok tadi. Itu ada aturannya nggak? Nggak ada sih aturannya. Bahkan ada biasanya yang elemennya sampai penuh gitu ya, pakai backgroundnya full gambar, full pattern gitu kan ada juga ya, yang full pattern gitu backgroundnya. Tapi elemen penting dari desain, dari info yang ingin disampaikan itu menonjol gitu. Itu aja. Jadi ditonjolkan dari elemen desain. Oh, yang penting ini loh yang harus kita tonjolkan ke audiens yang ini. Jadi biar itu tetap terlihat. Jadi sebenarnya meskipun elemennya sampai full penuh gitu, ya nggak apa-apa asal infonya itu tersampaikan gitu. Apa yang penting itu kelihatan duluan. Gitu. Biasanya kan ada kan desain yang pakai background gitu ya, background pattern ya. Iya. Biasanya Mbak Santi ya sampai itu dijadikan background. Berarti kan elemennya penuh sekali kan itu. Penuh banget. Tapi kan gimana cara kita ngaturnya agar itu info pentingnya tetap tersampaikan gitu. Tetap kelihatan lebih kontras daripada backgroundnya. Oh iya Mbak, betul. Terus ini lagi Mbak, kalau kita apa ya namanya? Kayak kalau kita layout apa ya namanya ya? Ya apa lewat apapun ya, misalnya flyer juga atau tulisan, biasanya kan ada kayak semacam garis tepinya gitu. Itu ada aturannya sih Mbak, berapa jaraknya gitu, biar nggak terlalu mepet ke samping misalnya. Garis tepi maksudnya di desain gitu ya. Iya. Oh, kalau di kita di percetakan gitu ya. Kalau kita ngatur garis tepi itu biasanya ditentukan sama proses produksi gitu. Jadi desain kita nggak boleh terlalu mepet ke samping karena nanti kan biasanya di proses produksi itu misalnya kalau kayak buku atau apa gitu kan atau desain brosur misalnya itu ada garis tepinya misalnya kata-katanya itu nggak boleh mepet ke samping itu minimal harus ada 1 senti misalnya karena nanti kan ada proses potong lagi nanti ada disisir misalnya 0,5 senti gitu biasanya disesuaikan sama produksi berikutnya gitu Mbak. Tapi kalau misalnya kayak flyer yang tampil secara nggak dicetak gitu ya nggak diproduksi biasanya sih kita nggak punya ketentuan gitu. Tapi Oke. biasanya kan itu estetika juga kan akhirnya ya. Kalau terlalu mepet kan nggak Iya, bagus juga gitu. iya betul-betul. Ini Tapi nggak sudah ada ada, oh iya Mbak. Ada Mbak Rifka yang raise hand, mungkin mau bertanya, silakan Mbak Rifka. Oke, makasih kesempatannya. Assalamualaikum Mbak Tia panggilannya. Waalaikumsalam. Dari yang dijelaskan tadi, kebayang ada 3 pertanyaan sih ya. Tadi kan yang buat contoh itu ada flyer sama tulisan. Kalau umpamanya untuk desain PPT gitu, itu apa ada juga apa ya hal-hal yang harus diperhatikan juga biar informasi itu kalau di dasarnya semua desain itu dengan hierarki ini sama semua. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau pakai perspektif tadi, penambahan elemen, terus kita bikin apa ya, kayak desain video, apa ya, kiriman video gitu, atau tadi PPT, terus gambarnya itu bergerak. Itu kalau bikin dari sudut pandang perspektif itu yang pantas yang gimana gitu? Atau dari ukurannya, atau dari seperti apa?
untuk penambahan elemen bergerak. Sama yang ketiga, kok tidak ada faktor bahasa ya kalau dalam hierarki desain. Umpamanya bahasa itu dalam satu desain itu bahasanya campur-campur gitu, apakah boleh atau memang dalam satu halaman desain baik flyer atau apapun itu harus satu bahasa? Baik, terima kasih, itu aja ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Rifka. Monggo Mbak Adis, ada 3 pertanyaan nih. Ya, tadi yang pertama di PPT ya, desain melalui PPT. Iya ya. Iya. Sebenarnya kalau penerapan visual hierarki ini nggak tergantung pada aplikasi apa yang kita gunakan gitu. Mau desain pakai apapun, ini bisa diterapkan. Mau pakai Word sekalipun, desainnya misalnya bikin flyernya pakai Word gitu, ya ini bisa diterapkan prinsip visual hierarkinya. Kita harus menonjolkan mana yang lebih penting, kemudian pemilihan font yang tepat, kemudian kekontrasan warnanya, itu bisa diterapkan. Jadi mau pakai aplikasi apapun, itu harus bisa diterapkan visual hierarkinya. Kemudian yang kedua tentang video ya. Iya, perspektif dalam desain video. Perspektif dalam desain video, karena ini prinsip dasarnya grafis ya, prinsip dasar desain grafis gitu. Sepertinya visual hierarki ini kalau yang kita bahas sekarang memang untuk desain grafis gitu, bukan untuk editing video gitu. Maksudnya elemennya kalau Mbak gambar bergerak gitu, kira-kira masih cocok nggak? Itu beda ya berarti ya sama Iya, ini. kalau grafis kan kebanyakan, kalau grafis kan memang elemennya nggak bergerak Mbak gambarnya. Gitu. Oke. Kebanyakan kan memang gambar aja gitu elemennya. Tapi gimana cara mengolah elemen-elemen yang tidak bergerak itu seperti is real gitu. Ini kayak gambarnya ini loh, real loh gitu. Dengan menerapkan perspektif tadi gitu. Nggak hanya datar 2 dimensi aja gitu. Kalau kayak tadi gambar iklan yang saya contohkan tadi kan di situ perspektif gambarnya itu ya menyatu gitu. Ada gambar planetnya, ada gambar paket bentuk pesawat, itu saling ada konektivitasnya gitu, elemen-elemennya gitu. Jadi nggak datar banget gitu gambarnya. Terus satu lagi tadi apa ya? Oh, bahasa. Iya, bahasa di ada ketentuan satu bahasa sih nggak ada kalau di visual hierarki, karena kita kan kadang konsep kan bisa macam-macam ya bahasanya. Kadang bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia, kadang ada juga yang bahasa ya nggak bahasa baku juga. Di desainnya kita harus dituntut untuk bisa misalnya saya tadi baca ada iklannya apa itu, liburan kembali gitu, liburan ke kemudian tanda kurung M kemudian Bali. Nah itu kan sebenarnya orang yang ingin menyampaikan pesan liburan kembali ke Bali gitu ya. Kita liburan kembali ke Bali. Nah itu sebenarnya tidak ada patokan bahasa yang baku gitu untuk desain. Apalagi kan kita kerja sesuai order ya, sesuai order customer-nya gitu. Begitu Mbak. Bagaimana Mbak Rifka? Kalau ada tanggapan, monggo bisa langsung diskusi. Oke, jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak di kolom chat dari Mbak Viko. Mbak Adis, elemen yang paling menarik untuk dilihat itu biasanya dalam bentuk apa? Makhluk hidup atau bentuk garis? Terima kasih. Makhluk hidup atau bentuk garis. Oh, mungkin vektor kali ya maksudnya. Makhluk hidup atau vektor. Nah, itu kalau desain apapun, elemen-elemen yang kita pakai itu biasanya disesuaikan sama temanya, Mbak. Gitu. Misalnya, kalau saya sih biasanya seringnya sih permintaan customer ya. Customernya, aku mau gambar ini, Mbak. Gitu. Aku mau temanya kue, Mbak. Gitu. Lah kalau dia udah ngomong, oke, temanya kue, terus tak kasih gambar misalnya kucing gitu, enggak nyambung gitu. Jadi biasanya
elemen-elemen yang kita masukkan ke dalam desain itu sesuai tema dari info yang ingin kita sampaikan gitu. Misalnya kalau dia brosurnya tentang catering gitu, ya kita elemen-elemennya tentang minimal gambar yang dia punya apa, customer punya apa, misalnya gambar makanan atau gambar logo dia, atau kalaupun dia nggak punya, ya kita kasih gambar yang ada relevansinya dengan tema yang dia minta gitu. Misalnya langsung kita ngasih gambar topi koki kayak gitu, atau gambar sutil sama wis gitu kan, kita gabungkan di situ. Yang penting disesuaikan sama temanya, elemennya apa disesuaikan. Ada juga customer yang kadang nggak mau gambar makhluk hidup, ada juga yang seperti itu permintaannya. Jangan Mbak, jangan dikasih gambar orang, ya berarti kita cari gambar yang lain gitu, elemen-elemen yang lain, disesuaikan sama tema, disesuaikan sama permintaan customer. Oke, sesuai tema, sesuai permintaan customer. Jadi ditanggapi sama Mbak Viko nih, kadang suka gemes pengen masukin semua elemen. Gimana nih Mbak? Kalau semuanya pengen dimasukin, jadinya nanti apa yang ditubruk dari visual hierarchy yang udah dibahas Mbak Adis tadi? Kalau ya tadi dari perspektifnya tadi, sebenarnya kalau pengen banyak banget elemen yang dimasukkan ke dalam desain kita ya nggak apa-apa, asal masih seimbang gitu, masih seimbang, ngetakannya bagus, estetikanya masih dapet, dan perspektif kan juga nyambung sama tema ya, jadi berkaitan gitu, kayak tadi misalnya gambarnya pesawat, terus kemudian elemen yang lain ada gambar planet, ada gambar bintang-bintang, itu kan masih punya relevansi di situ gitu, jadi nggak nyeblang-nyeblang banget gitu, masih sesuai tema gitu, ya nggak apa-apa, asal bisa ngatur estetikanya, desainnya tetap bagus, dan infonya yang paling penting, desain yang dibuat infonya masih bisa tersampaikan dengan baik. Banyak elemen tapi kalau info aslinya itu nggak tersampaikan, ya percuma gitu desainnya, orang akan kesusahan bacanya, cuma lihat gambar terus kemudian oh dia mau menyampaikan apa ini kok aku nggak paham ya gitu kan, itu ya nggak berhasil juga desainnya. Iya betul sekali. Gimana Mbak Viko? Ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Ya, Alhamdulillah. Oke. Lanjut nih, siapa lagi yang mau nanya? Boleh nih, mumpung Mbak Adis masih panjang waktunya. Kita bisa tanya-tanya banyak hal nih. Gimana, ada lagi? Kalau nggak ada, saya yang nanya lagi nih. Ini Mbak, kan kalau kita yang sering kita bikin gitu aja, kita suka bikin desain flyer atau kiriman Instagram. Prosesnya kalau Mbak Adis dari yang sama sekali belum ada gambaran sampai jadi flyer itu apa aja yang mesti dilakukan? Yang dikumpulin misalnya informasi apa aja, terus kalau misalnya berhubungan sama klien itu mesti nanya apa aja ke kliennya, kayak gitu-gitu. Iya. Monggo. Sebenarnya di regional pun kalau ada desain, misalnya mereka butuh desain kan pasti kontak tim kreatif ya. Yang pasti saya tanyakan duluan adalah konsepnya. Konsepnya saya minta dikirim gitu. Mau apa yang ingin disampaikan, acaranya apa, kemudian di situ jelas ya konsepnya, dari acaranya apa, kemudian tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kemudian pembicaranya siapa, hostnya siapa, terus foto-fotonya mereka yang jadi pemateri itu saya minta juga gitu, tolong dikirimkan gitu. Kemudian saya akan tanya mereka kombinasi warnanya apa ini gitu, desainnya mau kombinasi warna apa. Nanti kalau mereka udah kasih, nah barulah kita olah di situ. Kita masukkan dulu info-infonya ya, yang tadi judul acaranya apa, kemudian masukkan juga tanggalnya, harinya, jamnya, itu kan info penting ya. Yang itu info penting kita dulukan, masukkan dulu, kita ketik dulu di desain kita masukkan.
Kemudian mana yang mau dibesarkan, besarkan dulu. Kemudian baru kita masukkan elemen-elemen desain sebagai pendukungnya. Jadi jangan sibuk cari gambarnya dulu. Gambarnya boleh nanti gitu, elemen-elemennya gitu. Nanti kalau sudah ketemu teks, biasanya kalau saya desain itu yang saya tentukan adalah itu. Saya lihat judulnya dulu, baru saya akan tentukan background-nya. Karena kalau sudah ketemu background, warna background-nya, nanti elemen-elemen yang lain kan harus senada ya sama background-nya gitu. Tentukan sama konsep yang dikirim sama yang minta desain. Gitu Mbak, Oke, kalau Mbak. saya. Pernah nggak Mbak ketemu klien yang bilang terserah, terus habis itu revisi banyak? Sering sekali gitu. Kadang udah minta dari awal dia bilang desainnya terserah Mbak aja. Nah, gitu kan kita udah kayak semayang gitu ya. Ini orang sukanya apa gitu, kita nggak tahu gitu kan. Jadi akan saya desain apa yang menurut saya bagus dulu gitu. Oh ya sudah, dia tema pasti minimal kalau orang ngomong kayak gitu dia sudah ngasih nama gitu ya. Nama apa tulisan yang akan didesain, terus kemudian pokoknya info penting yang ingin disampaikan di desainnya itu dia sudah nyampaikan duluan. Nah, dari situ kan kita sudah bisa baca. Misalnya dia ngasih konsep namanya dapur Wulan, Mbak gitu. Nomor kontaknya ini kayak gitu. Berarti itu kan temanya sudah jelas ya, dapur gitu. Gue mesti ngapain nih sama dapur nih? Kalau dapur tuh warnanya apa nih? Gitu. Kalau dapur buat jualan itu biasanya warna yang sering dipakai itu merah sama kuning. Jadi saya akan masuk dulu ke situ gitu, warna umum yang sering dipakai, merah atau kuning sama merah kombinasinya. Oke, saya desain dulu, menurut saya bagus, kemudian saya lemparkan kepada yang ngomong terserah tadi. Setelah ngomong terserah, nah dia akan ngasih feedback tuh nanti, wah jangan merah Mbak, jangan kuning, aku maunya pink lah. Tadi kan dia ngomong terserah, sekarang dia yang nentukan warna, baru kita ngikutin orangnya gitu. Itu pun kadang masih panjang itu revisinya kadang masih ada yang kayak gitu. Nanti dikasih gambar, minta gambar orang Mbak, oke dikasih gambar. Oh dia nggak spesifik jelaskan gambar orang, saya kasih gambar orang. Nanti udah nyari gambar orang, udah dimasukkan, baru dia bilang, aku mau orangnya yang pakai jilbab Mbak, gitu. Oke sudah orang pakai jilbab, nanti bisa nggak Mbak ditambahin kacamata? Ada yang kayak gitu. Itu orangnya pakai kacamata bisa nggak Mbak, gitu. Ya sampai segitunya, ada yang udah jadi kayak gitu. Bisa nggak Mbak bajunya diganti warna ini, gitu kan? Ada yang seperti itu. Jadi kayak hiburan juga ya, udah bikinnya lama, Iya. minta revisi Udah bikinnya bolak-balik. lama, minta revisi bolak-balik, dari awal ditanya dia terserah gitu. Ada juga yang sudah revisi banyak gitu, langsung dia bilang, aku desainnya yang kembali ke tadi aja deh gitu, kembali ke warna yang tadi aja. Nah kan kita udah jauh tuh, udah bolak-balik revisi, terus dia nanya, aku mau warna yang pertama aja Mbak, yang tadi. Iya gitu, ada juga yang seperti itu gitu. Wah, seru banget ya pengalamannya Mbak Adis ketemu klien yang macam-macam rupa-rupa warnanya. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi nih. Jadi kita dengerin ceritanya Mbak Adis nih, seru banget ya pengalamannya di bidang desain ini. Teman-teman yang penasaran boleh nih nanya, boleh angkat tangan, boleh mau tulis di kolom chat, boleh. Mumpung waktunya kita masih panjang, mumpung masih ada Mbak Adis nih, mau nanya apa? Silakan. Komedi kata Mbak Resti, iya Mbak, komedi banget nggak? Udah jauh-jauh revisi, nah minta ke awal. Jadi itu kan pengalaman saya. Jadi kalau tiap orang minta revisi, saya akan selalu simpan file yang awal tadi gitu. Jadi misalnya yang awal tadi udah nggak saya utik-utik, baru saya copy, bikin yang baru, perubahannya ini. Nanti saya copy lagi, perubahannya ini. Nanti saya copy lagi, jadi bisa sampai banyak gitu. Kadang saya ngopi filenya tuh. Terus yang kepake yang pertama kali bikin. Iya, jadi Mbak saya kembali lagi yang pertama ya itu kan pelajaran. Kalau dulu saya pasti udah saya rubah-rubah tuh nggak saya simpan. Wah giliran dia minta ke awal, wah repot kita. Iya, Udah betul, hilang betul, filenya. betul. Jadi pelajaran banget gitu. Jadi kalau minta sebelum itu disimpan aja file yang asli gitu. Karena ada orang yang seperti itu. Iya.
Pengalaman tuh berharga ya, ketemu klien yang Iya, macam-macam benar tuh kita jadi benar. belajar. Kita jadi Jangan belajar. sampai desainnya hilang yang Jangan pertama. sampai desainnya hilang, udah diutak-atik jauh gitu kan. Terus Iya, mintanya kembali ke yang pertama. betul sekali. Ayo Mbak, ini mau nanya tentang yang warna tadi. Tadi kan Mbak Adi sudah jelasin yang penting kontras gitu kan ya. Kontras itu ada aturannya nggak sih Mbak? Apakah gelap terang atau kalau di color wheel itu yang posisinya warna di mana atau ada aturan teori warna? Mungkin Mbak Adis Iya, bisa jelasin ke kita. di color wheel. Loh, di color wheel itu kan sebenarnya juga jatuhnya kontras. Kontras juga kan ya. Mau kemanapun posisi warnanya jatuhnya adalah kontras. Bentar ya, saya kasih contoh. Hmm, saya kirim ke Mbak Luki ya. Ada Mbak Luki? Ada masuk? Halo Ya, Mbak. Mbak Luki. Ya, Oh, ada. bentar. Satu lagi. Nah, dua itu Mbak gambarnya. Bisa di-share. Kita tunggu Mbak Luki dulu. Biasanya kan kalau kita tuh bingung sendiri milih warna gitu Mbak. Kan banyak referensi warna, mau pakai Iya, yang mana. mana pakai yang mana gitu ya. Jadi bingung. Nah, ini color wheel ya kan, pemilihan warnanya. Yang satunya Mbak, yang ada tanda panah-panahnya. Nah, ini, ya kan, pemilihannya adalah seperti ini. Yellow ketemu purple, berseberangan, gini, diagonal, horizontal, gini ya. Merah ketemu hijau, ketemu merah. Kuning ketemu purple, orange ketemu biru. Ini kan jatuh sebenarnya kuncinya tetap di yang tadi gitu. Pemilihan warnanya harus kontras. Purple sama yellow itu kan kontras ya. Satu gelap, satu terang. Blue sama orange satu gelap, satu terang. Terus yang hijau sama merah itu satu gelap, satu terang. Gitu. Kuncinya adalah kontras. Kalau background-nya gelap, maka foreground-nya harus terang. Kalau foreground-nya yang gelap, maka background-nya harus terang. Gitu, Mbak. Kalau misalnya biru muda ketemu biru muda sama biru sebelahnya ini kan ya nggak kelihatan gambarnya gitu. Atau purple yang sebelahnya ini ketemu purple sebelahnya ini ya nggak masuk juga gitu. Sebenarnya tetap kan kuncinya jatuhnya ke kontras, harus kontras apapun warnanya gitu. Ketemu tetangga yang berseberangan gitu ya Mbak. Iya, seberangan. Banyak kok ini di Google ketik aja color wheel gitu, nanti akan ketemu kombinasi warna yang bagus-bagus. Kalau ini kan Mbak, apa ini gelap terangnya kalau di dua warna. Kalau mau lebih dari dua gitu, gimana Mbak? Kalau lebih dari dua ya tetap harus kontras. Bentar ya, saya cari dulu contoh desain yang pakai 3 warna. Kalau lebih dari 2 warna, biasanya kita bisa menggunakan warna turunan. Warna turunan dari yang sudah kita pakai. Tapi tetap kuncinya ketemunya foreground sama background-nya harus gelap terang. Ada Mbak Luki, saya kirim contoh desainnya. Nah, itu. Nah, seperti itu kan. Kita tetap main di
gelap terang, kontras warna tetap. Yang satu lagi Mbak. Nah ini menggunakan warna turunan yang tulisan puncak sama shadow belakangnya itu saya menggunakan warna turunan dari orange-nya. Itu warna turunan orange, jadi ketemunya seperti itu. Tapi tetap konsepnya harus gelap terang. Nah makanya di ini kan ada list warna putihnya kan, karena dia terus terang background-nya, biar lebih kelihatan tulisannya. Gitu. Wah, ini langsung yang udah dibikin Mbak Adis nih. Bisa Ya. kita amati, bisa ditiru, nanti bisa dimodifikasi sendiri. Desainnya kan apa yang penting, nah dibesarin aja. Apa tuh judulnya apa, kemudian tanggalnya dikasih highlight tuh ada, itu kan saya kotakin gitu biar lebih dibaca gitu. Orang tahu, oh ini tanggal ini acaranya di sini. Gitu. Jadi bisa langsung dibaca, kebaca. Nah, kalau Mbak Adis nih udah bikin desainnya apa aja sih Mbak yang biasa dikerjain nih? Oh, yang biasa dikerjain Mbak, banyak ya, kartu nama, stiker, brosur, spanduk, buku, ya hampir semua, sampai muk, stempel, sampai hal yang kecil-kecil gitu, hampir semua desain dengan dia apapun sudah pernah, ibaratnya sudah pernah ngerjakan. Yang paling menantang yang bikin apa Mbak? Desain apa? Brosur. Kenapa tuh Mbak? Karena tulisannya banyak, kan dia tulisannya banyak ya, infonya banyak yang harus disampaikan. Jadi sebisa mungkin kita bikin brosurnya itu kadang harus apa ya, orang tuh gimana dengan tulisan sebanyak itu orang mudah membaca gitu. Oh ini dibacanya mudah gitu. Saya kasih contoh lagi ya, apa-apa ya. Bentar. Boleh Mbak. Ini yang baru saya desain tadi hari ini. Nah itu ada, bentar ya. Udah saya kirim Mbak Luki. Yang paling menantang sih itu, jadi harus konsentrasi tinggi kalau desain brosur karena tulisannya banyak. Nah itu kelihatan ya teman-teman. Nah itu, nah di situ kan tulisannya itu banyak sekali ya. Nah kemudian poin pentingnya itu saya bikin besar sekali karena orang ingin menonjolkan itu. Yang ditonjolkan, oh infonya apa sih? Oh dari paket 1000 porsi. Kemudian harganya dibikin sangat jelas harganya. Backgroundnya terang, tulisannya hitam. Kemudian menu tulisan sebanyak itu kita bikin gimana orang ini biar bacanya gampang. Dia tadi menggunakan F pattern tadi, gitu kan? Orang kan bacanya dari kiri ke kanan ya. Nah kemudian dibikin poin-poin di situ agar orang tahu, oh ini poinnya punya atas ini, temennya atas nih, gitu. Kemudian yang bawahnya juga ada subjudulnya di situ. Kemudian ada yang di kotak oranye itu kan ada tulisan free sama catatan, itu di highlight biar lebih menonjol seperti itu. Nah, terus di tulisan kontak sama IG alamat mereka itu diperjelas, kalau bisa di info-info penting itu tidak terlalu banyak elemen. Jadi orang fokus bacanya di situ gitu. Infonya tersampaikan dengan baik gitu. Orang bisa baca, oh ini maksudnya gini gitu. Seperti itu. Nah, itu kan di tulisan yang banyak itu backgroundnya saya kasih putih ya. Sengaja saya kotakin putih itu biar lebih terang gitu. Biar gampang dibaca infonya. Kalau nggak dikasih putih, itu akan nabrak sama background belakangnya. Warnanya agak gelap.
tulisannya hitam, backgroundnya hijau gitu kan, jadi agak gelap gitu. Makanya dikasih putih backgroundnya biar info itu gampang terbaca. Gitu, Mbak. Iya, Mbak. Mau nanya nih, pas ada bahas tentang font ya, tentang tipografi. Ini Mbak, kapan sih kita pakai jenis font yang miring atau yang kayak lettering semacam itu, dan kapan kita pakai yang font-font yang apa ya, yang balok seperti itu? Font-font balok ya yang keluarga sans serif itu biasanya kita gunakan untuk headline, judul-judul gitu ya. Yang secara fungsionalitasnya itu memang digunakan orang tuh melihatnya harus dengan kondisi cepat gitu, cepat dibaca sambil lewat, dan itu biasanya menggunakan font-font yang balok, yang sans serif gitu. Tapi kalau biasanya untuk desain-desain yang secara fungsionalitasnya orang bacanya nggak terlalu cepat atau dipegang gitu, misalnya memang harus dibaca gitu, itu medianya gitu, itu bisa aja sih, bebas aja mau pakai huruf serif. Yang huruf serif tuh yang huruf keluarga huruf serif itu yang ada kaki-kakinya tuh, nah Iya. ya, yang ada kakinya kayak Times New Roman, kemudian itu sans serif. Nah itu bisa aja gitu. Tapi sebenarnya juga itu juga bisa dipakai sih sebetulnya, selama misalnya ukurannya gede gitu kan, tetap kebaca gitu. Jadi pertimbangan penggunaan huruf itu, penggunaan hurufnya jangan terlalu banyak dalam satu desain. Satu paling baik satu huruf ya. Kalau bisa menerapkan satu huruf dalam satu desain, itu estetikanya dapat, desainnya bagus dengan menggunakan satu font, itu keren, bagus. Kemudian kalau 2 itu oke, kalau 3 itu cukup, maksimal 3 penggunaan font. Jangan terlalu banyak font. Itu pusing desainnya, orang lihatnya udah nggak nyaman kalau terlalu banyak font. Kayak desain yang tadi saya menggunakan 2 font aja. Oke. Kalau yang tadi Mbak Adis bilang desain untuk yang dipegang, jadi fokusnya lama gitu. Fokusnya lama, Contohnya baca tuh Mbak, lama. apa aja Mbak? Kayak Kayak buku gitu ya? buku, kemudian undangan. Undangan itu kan orang pasti baca ya. Memang dikasih undangan untuk, oh dipegang nih, ini gini gitu. Iya. Kartu nama, Iya. brosur ya, leaflet Ya. gitu kan, memang itu infonya untuk dibaca gitu. Jadi meskipun tulisannya kecil ya nggak apa-apa, karena memang orang memang dipegang dan dia harus baca gitu. Kita harus fokus untuk membacanya. Tapi kalau misalnya desain-desain yang kayak sekilas lewat, itu kayak spanduk. Spanduk itu kan sekilas lewat Iya. aja, ya kan? Sekilas Iya. lewat, orang lewat harus sudah kebaca itu. Oh, ini jualan apa sih? Orang harus sudah tahu gitu. Jadi penggunaan hurufnya ya harus strong, harus kuat gitu. Karena orangnya cuma sekali lewat aja. Kemudian kayak billboard itu kan sekali lewat ya. Billboard yang Iya. besar. Kadang ada juga sih sampai sekarang saya lihat yang masih menerapkan di billboard itu tulisannya kecil-kecil, itu kan nggak bisa dibaca. Dan itu sayang sekali gitu, sayang sekali kalau sampai pasang yang gede-gede sampai nggak terbaca infonya, itu nggak tersampaikan infonya, itu sayang sekali kan. Udah nyetaknya mahal, sewanya juga mahal gitu, ternyata infonya nggak nyampe, itu kan kita nggak boleh jadi desainer yang seperti itu gitu. Udah dibayar tapi infonya nggak nyampe gitu ke Kliennya audiens, rugi. kliennya rugi, berarti kita nggak berhasil gitu. Ada lagi, kayaknya Mbak Santi nge-freeze nih videonya. Iya, masih nge-freeze. Nah, Mbak Santi bilang.
Mbak Santinya terlempar sepertinya. Kita tunggu Mas Santi ya, teman-teman. Kayaknya sepertinya nanti ada langsung praktek ya untuk bikin flyer. Sepertinya seperti itu. Nanti ada challenge insya Allah, Mbak. Oh iya, ada challenge-nya ya. Sama praktek ya Mbak Luki ya? Iya, betul. Insya Allah. Oh iya, insya Allah. Sudah bisa insya Allah mah teman-teman, gampang. Ya silahkan teman-teman yang lain. Saya sebentar menggantikan Mbak Santi. Mbak Santi sambil menanti beliau masuk lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Mbak Adis mungkin ya. Ini sharing personal saya tapi ya. Kita punya produk nih kan. Terus kita mau buat desain untuk menampilkan produk, tapi tidak lupa ke pesan gitu. Misalnya kayak kita bikin quotes, tapi ada gambar produk kita gitu. Itu sebaiknya gimana nih Mbak? Misal untuk kayak Instagram gitu. Terus maksudnya Untuk gimana, desainnya Mbak? sebaiknya gimana? Yang ditonjolin tulisannya atau produknya? Yang lebih menonjol. Kalau foto produk itu kan sudah bagian dari elemen ya. Dari elemen desainnya gitu. Jadi kita fokus ke infonya aja. Kita mau nyampaikan apa nih di desain kita gitu. Promonya kah atau nama produknya? Kalau nama produk ya gedein aja nama produknya gitu. Atau disamakan desainnya dengan kemasannya. Tapi kemasannya ya nggak usah gede-gede gitu. Jadi gambar kemasannya itu dimasukkan ke dalam desain sebagai elemen desainnya. Sebagai gambar elemen desainnya tadi. Dimasukkan ke perspektif tadi, ke perspektif desain tadi. Oke Mbak, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau di-sharingkan dulu sama Mbak Adis? Mumpung beliaunya sedang standby. Nanti pas nyoba tiba-tiba kebingungan. Efek pemula Mbak, kayak saya. Pas dengerin kayaknya, oh iya, pas nyoba, gimana nih? Ada terjadi kekacauan. Ya sih, kalau desain layar kan insya Allah mah semua bisa ya kan. Semua udah bisa kan ya desain. Kalau di IP kan kebanyakan output desain kita kan paling flyer gitu kan ya. Mostly itulah. Kuncinya ya itu aja ya. Kalau flyer apa yang penting ya itu yang ditonjolkan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan teman-teman. Atau sudah sangat jelas mungkin Mbak Adis ya? Iya. Penjelasannya sangat gamblang. Sangat gamblang sekali. Materinya udah jelas banget. Siap praktek berarti. Insya Allah. Siap praktek dan siap ikut challenge. Ya. Kalau Mbak Adi sendiri nih dengan pengalamannya 15 tahun, mungkin ke kita-kita yang baru nyoba ngedesain gitu Mbak, ada pesan-pesan tertentu Mbak, biar kita bahasanya tidak patah arang melihat desain kok desainnya sendiri kok sangat bagaimana begitu ya? Yang pasti satu, banyak latihan gitu ya. Latihan, sering-sering desain, sering-sering cari, sering-sering searching gambar, cari-cari elemen desain. Terus yang kedua, nggak usah minder lah, nggak usah takut ini jelek atau bagus gitu ya. Semua desain itu bagus. Yang penting infonya tersampaikan. Jadi fokus aja di situ. Yang penting aku bikin desain, infonya tersampaikan dengan baik, ya itu desainnya bagus gitu. Itu aja. Nggak usah takut nanti
oh aku nggak mahir nih, jadi desainku jelek gitu. Nggak gitu. Jadi fokus aja di situ. Desain yang bagus itu adalah desain yang bisa menyampaikan info dengan baik. Gitu. Kalau infonya sudah tersampaikan dengan baik, mau apapun bentuk desainnya, mau apapun elemen desain yang dipakai, ya itu desainnya bagus. Gitu. Ya, siap-siap saya kembalikan kepada moderator yang sebenarnya. Silakan Mbak Santi. Mohon maaf, tadi saya terlempar. Mbak Santinya terlempar. Kendala sinyal. Baru bisa balik lagi. Sampai mana nih Mbak Luki, Mbak Adis ngobrolnya? Sampai Iya, pesan-pesan buat kami para pemula. Iya, jangan takut lah. Pokoknya jangan takut nggak bisa desain, nggak mahir tuh nggak apa-apa gitu ya. Bukan desain itu bukan mahir atau tidak mahir mendesain, tapi desain yang bagus itu ya infonya tersampaikan dengan baik. Teman-teman pasti bisa kok gitu. Kalau mau bagusin desainnya ya tinggal jam terbangnya aja dibanyakin. Nanti lama-lama juga bagus. Tapi yang penting kan tujuan desainnya udah tahu. Oh, aku mau desain untuk ini nih gitu. Info pentingnya ini nih, jadi yang harus ditonjolkan ini gitu. Nanti lama-lama juga mahir. Oke, siap Mbak Adis. Ini tadi ada request dari salah satu tim dari Rinjing Desktop minta desainnya yang udah kami buat dibedah sama Mbak Adis. Mungkin Mbak Adis bisa ngasih saran atau masukan, terus kira-kira mana yang mesti diperbaiki untuk kedepannya biar kita bisa bikin desain lebih baik lagi. Tadi yang request Mbak Viko mau yang mana yang dibedah nih? Mana aja Mbak Santi, kan ada banyak tuh. Kita request Mbak Luki buat menampilkan. Bagus kok. Desainnya udah bagus-bagus. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Mbak Adis tuh awalnya dulu bergabung di tim Rinjing Desktop juga, tapi karena pertimbangan udah double tim, akhirnya Mbak Adis mundur, tapi kita culik lagi ke sini buat sharing ilmunya sama kita-kita. Nah, kita tunggu Mbak Luki masih nyari nih flyer yang mana yang mau dibedah nih. Nah, ini dia. Nah, silahkan Mbak Adis. Iya, dari desain ini desainnya sudah bagus gitu ya. Hanya saja terlalu banyak space-nya, white space-nya terlalu banyak, kurang elemen desainnya. Kemudian sebenarnya kita lebih bisa maksimal lagi di tulisan challenge gitu ya. Kan intinya kita challenge-nya bisa digedein gitu. Karena ini banyak sekali space-nya, space samping-sampingnya. Kemudian antara space atas dan space bawah ini, yang di bawah ini terlalu dia agak sesek gitu ya. Agak sesek ini di bawah gitu, nggak balance sama yang atasnya gitu. Kemudian tanggal bolehlah tanggal ya, tapi ini sesek masih yang bawah ya. Mungkin space-nya kurang ini yang paling bawah nih. Gitu aja sih. Kalau yang lainnya udah oke, bagus. Pemilihan warnanya juga oke. Ini terbaca dengan jelas. Oke, ini bikinnya di apa? Banyak, ini Mbak Adis. Bikinnya di Canva ya? Gimana Mbak Viko? Di Canva Mbak Adis. Iya. Nah makanya kita belajar juga di sini bahwa mau desain dimanapun, nah konsep desain itu bisa diterapkan gitu. Visual hierarkinya bisa diterapkan. Itu tadi di Canva bisa, ya harusnya bisa diterapkan gitu. Di Corel pun bisa. Kalau ada yang pakai Adobe Illustrator ya bisa juga itu. Bisa diterapkan itu prinsip dasarnya. Oke, gimana Mbak Viko? Ada tanggapan lagi nggak? Apa mau dibedah lagi? Boleh. Tapi udah keren kok itu Mbak Viko desainnya. Pasti itu desainnya udah sistem cepat
kan. Jadi udah bagus itu desainnya. Ngebut bikinnya Mbak. Ngebut kan. Udah dikejar deadline. Sudah Ayo Mbak, ngebut buruan Mbak kan. di hari Nah, ini. itu makanya. Nah, iya, makanya nanti karena kita udah tahu kan desain ngebut-ngebut gitu, ya itu aja sih. Kalau mau cepet-cepet ya masukin aja poin-poin pentingnya dulu. Mana yang mau digedein, gedein dulu. Misalnya challenge-nya gedein langsung. Iya. Flyer apa gitu. Nah, nanti baru elemen lainnya tuh mendukung aja gitu. Oke, karena udah pukul 20.40, habis tanya jawab kita mau ngapain nih Mbak? Kita mau bikin flyer, mau praktek atau mau challenge nih? Challenge ya? Ada challenge ya? Challenge-nya setelah praktek ini Mbak, Oh setelah iya, Zoom-nya. setelah ini ya. Ya, jadi Oke. mungkin Mbak Adis mau ngasih contoh atau gimana kita ngikut Mbak Adis? Mau Atau mau nyoba praktek sekarang untuk teman-teman? ya, teman-teman mau gimana nih prakteknya? Teman-teman ini lagi mungkin sambil nge-zoom, bisa sambil megang ininya, peralatan tempurnya. Kita siapin, mungkin Mbak Adis mau apa ya, ngasih yang gampang aja deh Mbak, apa ya Mbak? Yang bisa langsung kita coba gitu misalnya. Yang kayak tadi aja itu. Mana tadi? Bentar. Yang kayak tadi itu aja ya? Konsepnya Iya, gitu boleh. deh. Konsepnya tadi aja tuh, challenge membuat flyer. Tulisannya. Di redesign gitu aja Mbak ya. Mungkin bisa Ya. ditampilkan Mbak Luki? Di redesign aja tadi tuh. Nah, sudah tampil di layar, teman-teman bisa lihat poin-poinnya itu yang mau kita sampaikan. Lalu silakan teman-teman bisa coba apa yang dimodifikasi dari susunannya, elemennya, atau fontnya mungkin mau beda, nggak pakai yang kayak gini. Kita coba yuk. Kita kasih waktu sampai jam berapa, Mbak? Sampai berapa menit? 10 menit? 15 menit? Iya, 10 menit boleh. 10 Oke, menit. 10 menit. Sekarang 20.43, jadi waktunya sampai 20.53. Nah, Ya. ini kita desain cepat nih. Oke, kita mulai. Bisa. 1, Ayo, 2, 3. dimulai. Ayo, bisa pakai HP-nya, atau mungkin yang lagi di depan PC, bisa pakai PC-nya. Warnanya bebas ya, mau kayak gini boleh, mau Bebas. pakai warna Mau yang lain seperti boleh. apapun boleh. Yang penting info pentingnya ditonjolkan. Oke.
7 menit lagi. Udah kayak ikutan MasterChef gitu ya, ada waktunya. Sudah selesai? 2 menit lagi, Mbak.
teman-teman yang udah selesai bisa ditunjukkan di layar ya. Biar Mbak Adis bisa lihat. Ini lagi bikin atau udah ketiduran nih? Nggak ada suaranya. Lagi bikin, Mbak. Lagi fokus banget. Share di mana, Mbak? Bisa ditunjukkan di layar, Mbak? Atau kalau di WAG, Mbak Adis kan nggak ada di WAG, jadi di sini aja bisa ditunjukkan di layar. Atau Mbak Lucky bisa share di Zoom, kirim di WAG. Iya, boleh. Yang mau share di WAG boleh. Nanti dibantu Mbak Lucky untuk share. Saya ikut bikin juga nih. Nah, masahnya juga bikin. Nah, waktunya habis. Yuk kita simpan. Sedapatnya aja. Nanti bisa dilanjutkan. Nah, teman-teman yang udah selesai bisa share karyanya ke WhatsApp group. Nanti akan dibantu Mbak Lucky untuk share di sini di layar. Ini udah ada Mbak Viko nih. Kita tunggu bantuannya Mbak Lucky untuk share. Bener udah diajarin. Ada Mbak Resti juga. Masih belum selesai. Nanti bisa dilanjutkan ya Mbak Resti. Mana nih yang lain? Ayo, ditungguin. Nah, ini dia yang pertama dari Mbak Viko. Ya. Oke, Gimana Mbak Adis? judulnya udah kontras. Nah, kemudian untuk untuk elemen-elemen yang nabrak gitu ya. Kayak itu kan elemennya nabrak ya. Yang pink ketemu putih itu ya. Elemennya nabrak gitu. Kalau bisa waktu itu dibikin lebih menonjol di tulisannya. Misalnya kayak dikasih line gitu. Jadi kalau ada elemen yang nabrak tulisan itu sebenarnya nggak apa-apa juga, aman. Cuman di gimana caranya biar tulisan itu lebih menonjol gitu. Itu aja. Keren sudah. Oke, lanjut. Yang berikutnya Mbak Lucky. Oke. Ya Mbak, ini sudah sesuai sama prinsip desainnya. Mungkin kurang nambah di elemen ya. Terlalu white space-nya juga ini masih bisa banyak masuk gitu elemen-elemennya di desainnya.
Iya, belum selesai tadi kata Mbak Resti. Iya, masih banyak space. Ya, ada lagi nih. Ada lagi nih. Nah, ini yang saya bikin dalam waktu 10 menit. Emang Di situ beda ya ada kalau Mas yang bikin. elemen-elemen. Nah, di situ kan ada elemen yang nabrak gitu. Nggak apa-apa, elemen nabrak nggak apa-apa. Asal kita tonjolkan infonya itu lebih menonjol gitu. Nabrak nggak apa-apa. Kayak tulisan membuat itu kan nabrak dengan elemen desain yang lain ya, tapi dia menonjol. Dia ada di layer paling depan, kemudian warnanya tetap kontras dengan background-nya. Oke, masih ada nih. Penggunaan Mbak Luki mau share juga? Masih ya, ada 3 lagi di WhatsApp group. penggunaan font ini 2 font aja ya kan, kemudian ada tebal sama tipis, ini juga bisa digunakan untuk membedakan penekanan dari desain yang kita buat. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal gitu tuh, jenis hurufnya sama tapi dibikin beda gitu penekanannya. Nah, ini dia ada lagi Oke. Mbak. Ya. Iya, ini sih secara warna udah dapet ya. Dia kontras, kemudian mungkin kurang elemen aja. Elemen desainnya dibuat sesuai tema gitu. Jadi ada gambar-gambarnya jika bisa dimasukkan ke dalam itu yang sesuai dengan tema yang akan kita buat gitu. Ini sudah oke, keren. Konsep desain di kontras dapat. Oke, kontrasnya Ada dapat. lagi. Kontrasnya dapat. Di sini penggunaan fontnya juga oke, tidak terlalu banyak. Kemudian ada besar kecil, ini juga oke juga karena dia membedakan penekanan ya di besar kecilnya huruf gitu. Oke, mungkin di elemennya aja nanti bisa ditambahin elemen desainnya. Warnanya udah keren. Ada Mbak Rindang, terus ada Mbak Rifka, ada Mbak Viko sama Mbak Resti. Ada satu lagi Mbak. Mbak Santi ini pas ini. Ya, ini sudah bagus. Sudah elemennya udah dapet, kemudian dia sudah seimbang antara kiri dan kanan. Penempatan teksnya juga sudah pas banget di tengah dan di teksnya itu sudah pas banget posisinya gitu. Tulisannya nggak nabrak di background yang terang. Ya kan memang dibuat harusnya seperti itu gitu. Backgroundnya gelap, kemudian foregroundnya harus terang. Jadi jangan sampai tulisannya yang terang tadi nabrak ke backgroundnya yang terang. Gitu. Ini sudah bagus sekali. Bagus Mbak, keren. Sudah keren. Alhamdulillah. Wah Mbak, nggak berasa nih udah mau jam 9 nih. Kita udah ngobrol banyak banget dari tadi. Nah, sebelum kita tutup. Iya, oh iya di waktu Indonesia bagian tengah udah jam 10. Ajak Mbak Adis begadang. Oke, sebelum kita akhiri, kita minta tolong teman-teman untuk on cam semua. Kita mau foto bareng dulu untuk dokumentasi. Silakan, kita tunggu. Mau dandan dulu? Mau tacap, boleh. Boleh, kita tungguin. Minta tolong Mbak Luki untuk capture gambar ya. Silakan diberi aba-aba Mbak. Satu, dua, tiga. Lagi ya Mbak. 1, 2, 3. Oke. Kurang banyak Mbak, belum berasa loh.
Oke, sebelum kita tutup mungkin Mbak Adis mau closing statement dulu, silakan. Iya, closing statement-nya buat teman-teman, karena udah tahu prinsip dasar desainnya gimana, sekarang harus pede buat desain apa aja. Jadi kalau ada orderan desain apa aja, dikerjakan aja gitu. Lebih banyak berkontribusi untuk teman-teman khususnya yang di regional ya, atau di komunitas manapun, karena kita sudah tahu ilmunya, sudah bisa menerapkannya, maka kita berkontribusi maksimal di bidang desain gitu. Jangan nggak pede, harus pede. Kita tinggal mengaplikasikan aja nih gitu. Belajar itu mudah, yang susah itu adalah prakteknya gitu. Dan konsistensinya. Gitu. Kita tinggal praktek lah, karena kita udah belajar hari ini, tinggal praktek dan kita konsisten untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga teman-teman dengan ilmu yang sudah ada lebih bisa berkarya dan lebih bisa berdaya sebagai seorang graphic designer. Semangat. Amin. Siap-siap, udah dibagi ilmunya sama Mbak Adis, teman-teman silakan dicoba dipraktekkan. Kalau tadi belum selesai kita bisa lanjutkan. Jadi flyernya tadi itu bukan sekedar contoh ya, itu tadi beneran ada challenge buat teman-teman untuk bikin desain flyer. Nanti keterangannya kita bagikan di WhatsApp grup ya, keterangan lengkapnya apa aja ketentuannya. Oke, karena kita sudah belajar bareng tadi, sudah nanya-nanya sama Mbak Adi, sudah cerita, udah praktek, meskipun cuma 10 menit, kita 10 desain menit ya, kilat. luar biasa. Luar biasa. Nah, teman-teman kita lanjutkan nanti belajarnya di WhatsApp grup, kita belajarnya praktek langsung setelah dapat teorinya, nggak mungkin dibiarkan sia-sia kan waktunya untuk langsung diterapkan tadi yang udah disebutkan Mbak Adis, mulai dari tipografinya, warnanya, terus apa tadi hierarkinya, urutannya. Nanti teman-teman bisa lihat catatannya, lihat slide yang udah dibagikan oleh Mbak Adis buat contekan waktu bikin flyer. Oke, karena sudah semakin malam, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, tadi sempat terlempar juga karena kendala teknis, mohon maaf sekali lagi. Untuk rekamannya, bagi teman-teman mau nyimak lagi penjelasan dari Mbak Adis, insya Allah nanti kita bagikan di WhatsApp group. Terus nanti kita mau minta tolong Mbak Adis nih, kan nanti challenge-nya ini teman-teman semua biar bikin flyer dulu, nanti kita minta tolong Mbak Adis buat milih nih 3 karya terbaik atau 3 karya pilihannya dari yang sudah teman-teman bikin. Minta tolong lagi ya Mbak Adis, kita repotin lagi. Siap Mbak. Oke. Terima kasih banyak Mbak Adis, sudah dibagi ilmunya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian teman-teman, selamat beristirahat. Kalau masih penasaran ngulik sampai malam juga boleh, ngulik sendiri tapi ya, dan nggak di Zoom lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.